warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu yang dulu riwa, yang jauh mendekat merapat mendekat, keberkahan dan kesehatan selalu bersama kita. Amin. Amin. Ini Kak serunya lo main TikTok sekarang ya Kak. Wow. Karena memang di sosial media itu sangat amat masif sekali ya. Betul. Ada kalau Instagram sudah bisa cari duit, dan katanya hari ini di tanggal 12 Desember kemarin dan juga memperingati 12/12 itu TikTok Shop kembali dibuka. Wow. Wah, jadi untuk iya. Bayarin dong. Iya. Jadi memang sekarang Iya. media itu katonyo kita ini semakin sulit mencari uang. Ada juga. Tapi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, dapat duit. Di rumah pacak dapat duit kan? Lewat platform yang ada sekarang. Hari ini kita kedatangan narasumber yang berhubungan dengan media. Dan kebetulan beliau ini juga salah satu pimpinan media elektronik terbesar di Palembang. Media elektronik. Iya, makanya aku nak mesti ke memang dia. Kalau tengok dari rainya cara yakin aku. Media elektronik Jaya Raya po. Bukan ya. Iklan apa dia? Iklan lagi. Aduh. Dan juga dia nih salah satu ketua komunitas sepeda Pixie. Bukan. Wartawan. Wah, Yang kalau pacak gitu. bukan komunitas Kak, forum. Forum ya. Kalau Yes. forum itu kan komunitas. Oh iya, betul. Iya, forum wartawan kota. Wow. Ayo kita langsung kenalan bae sama narasumber kita yang hits ini kan. Yang di mana rainya aduh terus. Cak lagu hits. Wah. Langsung bae. Yang galak kamu dengar Sri Perbriandini. Nah ini lawannya. Udah masuk. Salah. Ulang. Mana? Sri. Ulang. Kau pengen ngomong itu coy. Ada ketulan ada apa? Tidak terus bagus. Sri Febriandi. Yang biasanya kamu galak nyingok di TV lokal kita yaitu Pal TV. Betul. Siap. Sri Febriandi. Nah, sekarang uangnya ada bersama kita. Sri Febriandi. Iya, Sri Febriandi alias PI Bino Ki. Itu tanya Bino siapa? Ini dia uangnya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak ada umroh ya? Alhamdulillah. Ya, kakak. Katanya kakak ada jingok di Ka'bah. Lihat malah ku peluk, pegang, ku cium. Masya Allah. Ingus lah itu. Asik. Ih, luar biasa ya. Iya. Katanya kakak di Ka'bah dilempari uang jumroh ya. Alhamdulillah Ida. Di Mekah. Didorong biar maju ke. Berarti Anda berbuat baik selama di Kota Palembang. Alhamdulillah. Kan kata uang tuh kan kalau kita berbuat baik, insya Allah di Mekah itu akan diperlakukan baik juga. Tamu-tamunya Allah kan. Bener. Iya. Tapi kan kalau kita tuh sekarang itu kan kalau apalagi di kejaksaan ya Kak ya. Kalau ada orang yang terkena masalah hukum itu tiba-tiba agamis. Nah, KPI ini juga sama apa tiba-tiba soalnya make tasbih, kalung tasbih, make sorban, lagi terkena masalah. Tidak. Lagi mendekatkan diri pada Allah. Wow. Itu luar biasa. Bener Kak, katanya Kok glowingnya Tidak kok di situ? Kak sih. Kan iya. tua kamu dari aku. Oh iya, Bang aja. Bang boleh. Bang, panggilnya Bang P. Bang P. Bang PI. Oh, katanya tua kakak dari Jauh Tua dia. jauh. Oh, tua kakak ya. Tapi Rainya kok cak tua KPI? Dia banyak mikir untuk Tenang, kemajuan Asi TV. Bella. Iya dong. Nah, kan Iya. cak. Jadi Karena beda, memang aku di bocok dia di bawah. Jadi yang banyak mikir, aku dia tidak terlalu mikir, dia banyak operasionalnya. wow. Operator lah. Boleh dong dilempar satu. Nah, Bang, jadi abang Asik. itu ini podcast apa? Jadi Mantap kok. Kok agak pusing ya minum ini? Teti. belum makan kau nih caknya. Bang Feni selain GM Pal TV juga ketua Forwaka. Benar. Forum Wartawan Kota. Forum Wartawan Kejaksaan. Oh, Forum Wartawan Kejaksaan Sumatera Selatan. Oh, jadi Forwaka Kantor kita di Kejati. oh gitu. Ya. Jadi sinerginya luar biasa berarti ya. Alhamdulillah sejak tahun 2010 sampai sekarang. Oh, Nah, berarti Bang. kakaknya lah yang galak nyepu ke pejabat-pejabat. Kalau dia pusing enggak kita Enggak. sinergi. Wow. Kalau udah sinergi langsung dimasuk. Betul. Oh, iya. Jadi Bang apa namanya?
Cak mana sih Bang perjalanan karir seorang Sri Febriandi alias maksudnya karir apa P. itu? Nah, kan sekarang Karena kan KPI ini selain ketua Forwaka ya, Dolor Iwa dan juga pemirsa Pal TV, KPI ini menjabat sebagai General Manager Pal TV. Nah, tepuk tangan dulu. Kan jadi masalah tuh ini. Uang itu kan 100.000? Kan abis berapa kak dapat kejabatan GM itu? Oke, hilang ini. 2 rumah 3 mobil. jadi kan kalau kita cak bayi itu kan akhirnya lahir. merangkak dulu baru bisa berjalan dan setelah itu berlari. Jadi kan mungkin sobat Iwa dulu kak langsung merangkak. Iya betul. Iya. Jadi sebelum Pengen cerita. iya, jadi Cak GM kayak mana gitu. jadi motivasi juga untuk dulu Iwa di rumah dan pemirsa Pal TV. Cak mana sih bisa sampai ke titik ini kan? Kalau untuk GM itu kan titik tertinggi lah ya. Ya paling tinggi. Nah, jadi untuk Paling tinggi usia muda. Nah, jadi dengar kabar juga dengar juga GM termuda ya. Insya Allah yo. Nah, jadi bolehlah berbagi cerita sedikit untuk dulu di rumah kan ini kan jadi motivasi kan. Betul. Motivasi untuk teman-teman yang di rumah. Panjang udah dengerin aja. Iya. Aku nak jawab enggak jadi-jadi. Mestinya nanya simpel-simpel baik. Pendek salah, panjang salah. Apa dia kena kamu jadi sekarang ini yo? Baik, silakan. Nah, untuk perjalanan dinas ini maksudnya. Dinas kau. Bukan dong. Aku nak perjalanan dinas kau. Perjalanan hidup. Dari kakak ini usia muda, kakak kan STM kan dulu kan galak tawuran. Salah, kalau kita dulu aman di zaman aku sekolah di Bina Warga, itu agak elit sekolahnya. Kumbang belum ada Bina Warga dulu. Itu banyak yang MBA dari Bina Warga tuh. Apa dia pula? Main basket, hobi main basket. NBA. Iya benar. Jadi kan Kak, sekarang ini kan lagi hitsnya tentang generasi muda yang Tanya pertama belum iya, jawab lagi kan. Tidak perjalanan dari KPI ya, perjalanan. Jawab dulu baru nanya. Hanya mengklarifikasi. Jadi kan ngapa aku nanya cak ini? Karena kan sekarang nih generasi muda sekarang ini kan banyak yang meroket-roket kan. Iya, jadi kita juga di sini di Palembang ada juga generasi muda yang jabatannya tinggi di swasta. Intinya cerita ke perjalanan KPI dari mengawal karir terus itu aktivis ya pada saat zaman kuliah terus menikah dan kalau perjalanan hidup PI sih dari awal aku masuk Pal TV 2007. Ya. Aku kuliah di Muhammadiyah. Oh UGM. Sama dong. UGM sih? Iya, Universitas Gambar Matahari. Iya masuk. Muhammadiyah. Benar. 2007 masuk Pal TV. Diangkat karyawan 2010. Diangkat jadi produser 2018. Produser apa Kak? Dulu produser Halo Palembang. Halo Palembang dulu tuh program paling bawah lah. Nah, agak kupegang agak naik lah dikit. Sok keren gawe. Iya memang bukti kenyataannya itu. Kenyataan. Oke. Habis itu baru di produser Gerbek, habis produser Gerbek yalah jadi tunjuk jadi GM. Gerbek itu yang keren kan? Segala masalah kriminal. Bener. Yang kamu galak dengar abis dia ngomong berita kontributor Sri Febriandi. Nah, itu kita yang meliput. Jadi inilah uangnya Sri Febriandi alias P. Jadi dalam dunia kerja, filosofi aku buat dewe. Nggak nyontek ya? Nggak, dari original bentuk kerucut dari bawah ke pojok 2007 sampai 2018 aku sifatnya begawi tidak katik milih-milih. Apa disuruh bos jalankan. Kau ke A, B, tanpa ngeluh sedikit pun. Ya Allah aku begawi tuh dari anak-anak masuk sekolah jam 7 sampai bibi ke sayur, jualan sayur pagi, pasar pagi. Jam 3 malam, jam 2 baru malam. Balik. Yolah awalnya aku megang SFC, seputar SFC dulu masih zaman Pak Sarial dulu, Pak Alam Syah manajernya sampai ke double winner. Yang pelatihnya Ramadan Maun. Pak Baryadi manajernya dulu sampai itu double winner, itu udah mulai kerja dari jam 7 karena mereka latihan jam 7 jaga baring.
Nah, Iya. di situ ada juga aku liputan ekonomi, liputan bisnis namanya. Deadline aku jam 2. Jadi habis sudah liputan bola, jam 9 sampai jam 2 aku nyari berita ekonomi, balik ke kantor ngetik, sore SFC lagi, latihan sore. Oh, berarti kakak ini selain Terus mencari Malamnya informasi, liputan artis aku. Dulu ada artis ke Palembang tuh pasti ngubungi aku. Untuk minta diliput di Pal TV. Ada programnya Seleb Galo namanya. Seleb Kalau masih ada program sekarang. Nggak ada, karena dulu aku kerjasama dengan Novotel CS. Jadi di mana artis yang datang ke CS pasti aku liput. Oh, baik. Tuh, nah itu di situ dia mainnya sampai jam 12 malam, jam 1 jam 2 baru balik. Karena KPI ini selain mencari berita juru kunci. Iya. Juket. Iya. Dari pagi ke pagi Nah, kan. itu ku lalui 3 tahun. Oke. Habis double winner, aku jenuh, pindah lagi liputan yang lain ke bidang politik, bidang ke yang floating, terus akhirnya ke kriminal. Yang gerbek itu ya. Ya, aku gerebek 2010 sampai 18. 8 tahun. 8 tahun. Luar biasa. Jadi dari kita dari 2007 2018 siap perintah. Lah juga lo. Lah juga lo, apa nak kita gawe ke lah juga lo. Cak, istilah Iwak podcast pacak apa cak? Pacak. Pacak. Nah, Pacak kalau. Dibuat pokoknya tanpa ada embel-embel, pokoknya begawe. begawi bay. Yo. 2018 jadi produser mulai ngonsep. Belajar di belakang layar. Konsep dengan kru yang dikit. Kayak 15 kru kalau tidak salah kemarin tuh. Kru seadanya. Ya, untuk di program tersebut. Oke. Nah, udah di pojok laptop lah GM ini aku sudah mengkoordinir galo-galo. Udah aku konsep, mengkoordinir lagi. Itulah. Jadi pelajarannya man kita nak begawe bay. Rezeki ngiring. Ngiring, enggak usah nak di itu ke. Pasti ngiring dewe. Iya, so, karena benar Tuhan itu tidak akan pernah salah membagikan rezeki untuk umatnya. Oke. Bahkan tahun 2023 ini suatu hal yang luar biasa bagi aku. Ucuk-ucuk aku jadi wakil GM bulan 4. Oke. Bulan 7 diangkat GM. Bulan kemarin udah umroh tanpa di luar planning aku. Itulah rezeki Tuhan ya, tanpa dikira. Betul. Karena memang ya Kak ya di bulan 4 Haus, pada Bu. saat Minum dulu, Bu. silakan minum. Silakan minum ya. Karena memang Kak ya cantiknya. Nah, kutu aku. Begaru. Kak, memang ya pas kakak diangkat KPI jadi wakil GM dan digadang-gadang sudah bakal menggantikan GM pada saat itu masih Bu Ayu. Itu kan sangat kontroversi karena mengingat banyak senior-senior. Ya dah, banyak senior-senior dan juga karir KPI ini langsung Kak. Dari produser langsung GM. Iya kan Kak? Maksudnya tuh kontroversi. Jadi ngapo sih Kak kok bisa? Kok bisa dari kepercayaan apa atau kinerja apa yang kakak berikan, kontribusi besar apa yang kakak berikan ke Pal TV sehingga manajemen Pal TV itu percaya dengan kakak? Apa sudah tenjuk 3 rumah, apa tadi tuh sudah terlalu banyak mungkin kalau Cak Kasidatun tadi kan menyelamatkan 19M. Nah kalau kakak tuh apa menyelamatkan Pal TV apa? Kontribusinya untuk Pal TV sehingga bisa diangkat menjadi GM. Betul. Pertanyaan itu yang buat Iya, Caknya mahal jam. Pertanyaan itu Iya, yang apakah- aku jawabannya tidak pernah ada. Oh. Karena ketika aku dipanggil ke Bengkulu oleh bos besar. Di mana? Bengkulu, karena bos kan stay-nya di Bengkulu. Oke. Iya. Bos besar. Nah, itu Bos besar ini siapa Kak maksud aku tuh? itu Pak Direktur kami, Pak CEO kami, bos kami Pak Muslimin. Oh, Muslimin. Ya, nah dia Kaget lu Kak sebentar. nyuruh aku ke Bengkulu Sebentar. untuk belajar. CEO ya dah. Iya. Berarti Pal TV ini di bawah naungan siapa? Kami kantor pusat di Jakarta di Palmerah, Iswe, grup WSM namanya. Apa tuh WSM? Iswe, Dalan Iskan Way, Dalan. Jadi maksudnya kami bos besar, bos Pak Dalan, pecahan dari Jawa Pos. Oh gitu. Oke. Nah di situ banyak berbagi perusahaan. Cabang-cabangnya ya. Cabang-cabang, grup-grupnya ada. Nah itu bosnya Pak Dalan. Jadi lanjut lagi yang di Bengkulu dipanggil. Nah yang di Bengkulu ini bosnya untuk yang di wilayah kami, wilayah 1 apa. Nah disitulah belajar nyari duit.
sesuai target aku dong. Aku pengen jadi manajer marketing. Tak taunya bukan kayak itu. Jadi GM, aku terkejut. Nah, jadi dengan yang nguat ke aku galak jadi GM tuh kawan-kawan aku di kantor itulah. Rekan-rekan di PAL TV ya. Rekan-rekan di PAL TV. Oke. Itu yang membuat aku survive, aku semangat. Ngapa emang kawan-kawan kakak tuh di PAL TV tuh saking nguat ke kakak? Semang kakak gitu mbak Itu apa? Cuman, pokoknya kati lagi kau tuh lah PI. Nah, itu. Jadi kalau aku bisa ambil kesimpulan dari perjalanan seorang Bang P ya kalau aku ngomong manggilnya itu Bang P. Asa kalau kau begawi baik, jangan pernahnya urusan kita manusia tuh begawi. Nah, tugas gitu. Iya. Terus urusan Tuhan itu menjadikan kita jangan pernah nyampuri urusan Tuhan. Urusan kita ya begawe ikhtiar segala macam, hasil biarlah Tuhan. Iya, sampai malaikat Israel memanggil. Iya, jadi Odam yang ngomong. Jadi kalau aku bisa mbek kesimpulan tuh ada bahasa agama tuh bawa agama dikit Boleh. Ketika Tuhan Allah itu membukakan rezeki untuk umatnya, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Karena sebenarnya kalau menurut aku pribadi antara dunia dan agama itu harus berdampingan. Karena agama inilah yang ngatur kita. Sepakat. Dan kita tuh tidak tahu hari esok itu seperti apa. Wow, misteri ya. Dan ini bukti nyata loh. Dia apa? Aku pegawai beda. Kalau masalah dosa segala macam itu cuma Tuhan tuh lah yang tahu. Masalah hasil akhir ya Tuhan tuh lah yang tahu. Jadi aku begawi. Motivasinya mungkin aku begawi untuk ngidupin keluarga. Nah, apa mau kau terserah. Dan sekarang sudah menyicipi manisnya mungkin ya. Nah, tadi barusan kalau misalnya kita ngobrol ini tadi tuh semalam barusan Asih teleponan dengan KPI ceritanya. Ada cerita. Semalam Asih barusan teleponan dengan KPI. Terus kan KPI ini nawari sih kita ngobrol lah, ketemu dengan salah satu CEO radio lah ya. CEO radio. Asih bilang, "Kak, ngapain kita ketemu? Soalnya Asih tuh ada cerita bahwa bermasalah." Asih bilang kan bermasalah dengan kawan Asih. Uji KPI ngomong cak ini. Sih katanya walaupun dia bermasalah dengan uang, kita niat nak bantu, kita ngobrol, rezeki itu mengikuti. Benar. Karena mungkin rezeki itu bukan cuma soal duit, tapi kenal dengan relasi. Dari kita ngobrol itu besok mungkin pintu-pintu rezeki lain terbuka. Betul. Itu luar biasa Nian ya. Keren. Maksudnya dan ini memang terbukti ya, terbukti dan contohnya hari ini tadi Astu niat nak ke tempat lelang untuk beli ke motor sepupuasi motor sepupuasi anak yatim. Ternyata alhamdulillah hari ini dapat 800.000. Nah. Perlu dia deh. Oh my god. Nah, bukan sih. Jadi rezeki dari mana? Iya benar. Kalau udah datang rezeki udah. Iya, niat kita nih tadi nak membantu kita yang anak yatim ini tadi kan. Nah, jadi benar. Jadi ini ada bahasa ini loh. Ketika kau membantu seseorang membantu siapapun itu. Betul. Dengan dak kate tenis siapapun, aku pengen niat nolong bae. Sesungguhnya kita tuh lagi nolong diri kita dewek. Betul, sepakat. Iya. Jadi cerita KPI mulai dari nol, bukan siapa-siapa, cuman hanya kontributor. Dari wong dusun, wong Padang dusun. Nah, yang lagi Merapi meletus, bawahnya itu kampung aku. Nah, mana keluarga di sana? Dah, rumah lancur. Oh, lancur. Lah pindah ke Palembang. Lah jadi orang Palembang. Lah pindah ke Palembang kalau keluarga. Tantangan terbesar. Tantangan terbesar seorang GM. Apa? Kan GM tuh kan punya tanggungan untuk mano caronya TV yang aku pegang ini bisa melejit. Benar. Betul. Dan tidak mungkin kau cuma stagnan. Sudah aku di GM. Kau kan pasti ada lah keinginan dibawa kemana sih TV ini, nak dijadikan apa sih, terus ini. Jadi itu target kedepannya seorang GM PAL TV untuk membawa PAL TV ini lebih maju lagi tuh ada boleh ada spill dikit-dikit? Boleh. Kalau aku sifatnya kalau begawe kayak udah GM produser itu harus sesuai konsep. Kalau tidak kate konsep jadi kayak nganar dia. Jalannya nganar ngiri kayak gitu mana. Benar. Ini ada konsep. Plan ya. Bener.
ada strateginya. Yang jelas Pal TV di tangan aku paling tidak udah bisa sesumsel udah. Oke. Terus pengen lebih banyak lagi, aku pengen kawan-kawan sejahtera. Program-programnya lihat lagi di tahun 2024 tuh ada program baru yang udah aku godok. Oke. Tinggal ditunggu tanggal main. 8 jam godoknya? Enggak. Wih 8 jam jadi. Karena itu kaget ada bentuk program kayak Studio 42 Action. Wis. Di situ tapi Asi tidak masuk kategori di sana. Sayangnya. Iya, enggak apa-apa sih. Kan namanya rezeki tidak bakal kemana kan. Iya benar. Kita bergawe ikhlas. Iya. Lain dia sentil tatapannya. Terus lagi banyak lagi program yang lain. Terus juga konsep beritanya beda juga. Yang jelas intinya ada pembaharuan ya. Ada pembaruan. Terus juga aku udah jauh dari, karena aku di bawah. Apa pengen kawan-kawan aku udah aku tahu. Jadi kawan tuh pengennya seperti apa aku udah tahu jadi tinggal ikuti rule aturan kita. Tinggal mereka jalani, insya Allah. Jadi kacang tidak lupa kulitnya ya. Ya. Memang dari bawah, dari margin menengah ke bawah naik ke atas tanpa meninggalkan orang-orang di bawah. Oh, luar biasa sekali. Semoga ini bukan hanya statement, semoga ini istiqomah juga dengan kelakuannya kan. Amanah ya, amanah fatona. Nah, KPI. Sekarang kan media itu seperti dewa. Iya. Apa-apa media, apa-apa harus diliput. Menurut, nah sekarang saya bertanya KPI sebagai Forwaka. Jadi menurut KPI, antara media dengan lembaga-lembaga terkait itu bentuk kerjasama yang signifikan itu seperti apa sih? Terus menurut apakah harus ada yang dikoreksi, apakah ada yang kurang? Terus kan sekarang kan semakin banyak media masif ya, kalau bahasa dia ini kan masif juga yang hoaxnya masih, betul, speednya masih dikit-dikit viral. Jadi kalau menurut seorang ketua Forwaka dan JMPAL TV itu menyikapi hal-hal seperti itu cak mana sih? Karena kan semakin tinggi jangkauan tuh kan baiknya tuh kan jahatnya juga pasti ada itu nah menurut oh my god. Kalau untuk tentang berita hoax apa tidak, kalau udah produk jurnalis itu insya Allah tidak hoax. Karena mereka pasti udah ikuti aturannya. Jurnalis yang punya ID ya. 5W1H itu udah jelas, sudah ada kode etiknya. Terus juga untuk para yang sudah jadi produk berita, bagi yang media yang udah jelas kayak Pal TV, Sumek, Tribun, yang itu pasti udah balance. Yang A diwawancarai, yang B diwawancarai. Jadi itu tidak hoax. Oh, jadi sumber yang terpercaya. Benar, pasti mereka kalau ada case harus ada balance. Karena media harus di tengah. Tidak boleh kanan, tidak boleh kiri. Harus di tengah. Meski ada case yang A kita wawancara, yang B kita wawancara. Betul. Nah, satu hal lagi. Itu harus balance. Betul. Karena di Forwaka dengan anggotaku 30 personil, mulai dari Indosiar, RCTV, RCTI, TV One, Pal TV, terus ada dari koran Sumek, Seripo, Tribun, terus juga ada yang dari radio, ada yang dari online, lengkap di situ. Insya Allah untuk Forwaka kalau udah pemberitaan tidak hoax. Satu pertanyaan lagi. Tadi kan KPI ngomong akan ada pembaruan yang akan dilakukan oleh Pal TV. Pal TV ini kan TV daerah ya, TV lokal Sumatera Selatan. Dengan masifnya perkembangan 5.0, nah kan cak mano caro KPI itu menyikapi dengan sekarang kan YouTube, Instagram yang wah kita tahu dewek kan, banyak artis-artis instan dari situ. Betul. Nah, mana menghadapi persaingan dengan cak YouTube, cak Instagram, dengan TV lokal. Yo, wong TV ya kita kan TV lokal kadang wong yayai yang nonton kan. Iya, benar. Nah, adakah strategi ke depan? Iya. Karena kalau untuk di Pal TV, yes, kami tidak lagi nak 5.0 aku mikir. Karena di Jakarta ulah nak 6.
Kalau di Singapura lu anak 7. Jadi kita ketinggalan. Jadi kalau di sini 5, aku anak 6. Oh oke. Jadi kerjasama aku dengan orang satelit di Jakarta itu alat-alat udah mulai digital, udah mulai enak, teknologi udah cepet. Jadi kawan-kawan yang teknik di PAL TV itu udah harus otaknya harus lebih cepet 2 kali. Nah itu. Iya. Sekarang boleh 5.0. Kalau aku mikirnya aku anak 6, karena di Singapura lah 7. Ketinggalan gitu. Oh itu. Nah, jadi tinggal bagaimana kawan-kawan di PAL TV, aku ke Jakarta, mereka ikut belajar lah situ Cak Mano. Meningkatkan skill. Bener, harus ada itu keterampilan itu sih kok dari kawan-kawan, baik itu dari kameranya pun. Kamera udah tidak berkabel, terus jarak dari sikok kamera kalau lab cuman beda 1 detik kurang. Apakah ini cocok dengan TV, apakah cocok dipakai untuk di berita. Nah di situ dari kita pelajari yang mana yang penting. Jadi untuk lebih meningkatkan kualitas penyiaran, ya kan? Dan untuk biar tidak tergerus oleh media-media sosial lainnya. Jadi itu yang akan dilakukan oleh seorang GM PAL TV ya. Terus untuk medsosnya pun, kami medsos, kalau untuk medsos tuh ibaratnya PAL TV senjatanya medsos. Karena mau tidak mau medsos harus dipakai. Karena zamannya udah kayak itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengoptimal ke YouTube, medsos, Facebook jalan. Berbarengan ya. Ya, karena di Facebook bisa dapat duit gitu. Betul. Karena kan di PAL TV ini kan swasta punya ya Kak ya. Jadi maksudnya tuh salah satu pilar dari PAL TV ini adalah iklan. Iya dah. Nah, sedangkan di sosial media itu semua orang sudah bisa jadi konten kreator. Brand-brand sudah untuk mengiklankan dan mereka merasa kayak lebih efisien untuk menggunakan konten-konten kreator ini karena mereka lebih dinamis, terus itu lebih fleksibel dengan cara mereka sendiri. Nah, kalau Kakak itu menyikapinya macam mana, Kak? Positif lah. Yang jelas aku medsos PAL TV pun harus kayak itu juga. Lebihnya PAL TV selain ada medsos, bisa masuk online, bisa masuk TV. Kalau dia cuma pakai medsos itu khusus medsos kita follower IG banyak udah puluhan ribu. YouTube kita udah ribuan. Ya kan? Facebook kita udah hampir 100.000. Jadi online kita udah jalan. Jadi berhubungan dengan PAL TV itu enak. Medsos kalau dia mau ke medsos, ini loh plus kita. Online kita kasih. TV kita kasih. Terus kita bisa bersinergi. Karena di program-program tuh kita bisa target. Oh ini harus dapat kayak ini harus dapat kayak ini. Karena di setiap untuk iklan itu ada range-nya. Program A, ring 1 tuh apa-apa bae wongnya. Banyak pilihan ya. Ya, itu yang harus ditarget. Misalnya PAL TV dengan kejaksaan. Ya kan? Itu ring 1 karena kenapa PAL TV kolaborasi dengan kejaksaan? Karena untuk pencitraan bagus, pelayanan bagus, kritik kita bagus, jaksaan nerimo, itulah pacak terjadinya kerjasama. Jadi untuk yang bisa kayak program kita lewat podcast, jadi range kita bagi yang pelayanan ke masyarakatnya, publik ya. Misalnya dari dinas-dinas, dari perusahaan itu udah masuk ring kedua untuk iklan di podcast ini. Untuk yang pertama tuh dinas, pemerintahan itu. Ya karena kan banyak ya, maksudnya banyak timbul sekarang itu stigma bahwa kayak enakan kalau iklan layanan masyarakat, kita ngomongin tentang instansi iklan layanan masyarakat kayaknya lebih efisien dan juga harganya akan lebih murah ya, akan lebih miring dengan konten-konten kreator. Karena toh juga yang PAL TV yang nontonnya juga masyarakat lokal kok. Nah, gitu ya pertama. Terus itu banyak juga yang stigma dari brand-brand itu, corporate itu yang bilang kayak PAL TV ini kayaknya icon-iconnya udah ada pembaruan. Nah itu cuman Kak menanggapi sebagai GM PAL TV. Dulu. Kok jadi serius nih kita obrolan kita? Kalau di medsos itu beda dia. Kalau misal untuk icon itu udah teknis mainnya. Kalau untuk iklan di medsos yo bersinergi dengan PAL TV lebih enak. Itu sih intinya. Karena kita memang
untuk nyari duit memang di iklan. Jadi mau tidak mau memang pelayanan. Jadi aku meningkat ke pelayanan. Yaitu satu kata harus satu kalimat dan Bang PI harus jawab dengan cepat. Udah siap? Siap. Oke. Siap. Nah ini jadi kita akan buat kayak permainan tapi Oke. Contohnya Pucuk atau bawah? Contohnya. Pucuk. Nah, Pucuk. itu. Jadi harus cepat ya. Akan ada satu Ya. kalimat dari kita dan narasumber harus jawab dengan Oke. cepat. Jadi karena omongan pertama itu biasanya kejujuran yang keluar dari mulut. Gitu? Emang KPI dia jujur selama ini? Terkadang uang itu kan tidak semuanya lurus deh. ya, Kamu lurusnya patah. Kan? Tapi harus lentur. iya, tapi ya hal-hal positif. Betul. Oke Kak. Oke. Are you ready? Ready. Kenapa harus Pal TV? Punya kita. Memang punya kita, memang. Ya kan? Kalau tato Pal TV Lado di sini. Oke. Oh, kalau Afi Iwa podcast. Tato Iwa podcast. Pal TV tuh kaget di Berarti depan kakak kantor itu kayak karyawan tuh lah mobil listrik galau. Wow. Kerja sama-sama Wuling dong. Iya dong. Nah terus ke depannya kaget. Bos izin bos. Nganter anak sekolah. Kaget ada bus yang nyemput. Itu cita-cita Anda. Karena Ya? aku mah itu. Mudah-mudahan. Jadi kawan-kawan fokus begawe. Dosa lagi nak mikir Iya, ke itu. tapi tolong Kak gaji presenter naik ke. Lah kan sudah berarti dirimu yang belum. Lanjut. Jadi jawaban tadi cepat berarti dia jujur. Betul. Kenapa Pal TV? Karena punya kita. Jadi sudah mendarah daging, merasa memiliki. Benar. Pal TV di dadaku. Jadi kalau aku boleh closing statement ya. Boleh. Kalau aku boleh closing statement bahwasannya ketika kau mencintai sebuah pekerjaan itu dan kau niatkan pekerjaan itu untuk ibadah, Ya. maka semuanya akan lancar. Ya. Dan ketika kau bekerja di suatu tempat dan pekerjaan itu kau cintai, jago nama baik pekerjaan itu, insya Allah Tuhan tuh tidak pernah tidur dan tahu Tuhan tuh apa yang terbaik buat kau. Intinya sih kok. Oke? Begawe jangan setengah. Begawe jangan setengah karena yang Oke. kentang itu tidak lemak. Tidak lemak. Nanggung. Benar. Tidak boleh. Jadi- begawe tidak boleh setengah-setengah hati. Istilahnya cah itu harus full. Jadi loyalitas Man tanpa setengah batas. hati malah keluar baik. Oh, Itu. ngadep ke kamera aja bang. Oh iya. Iya. Kalau nak begawe jangan setengah hati. Nah, jadi bolehlah kalau kasih sedikit motivasi bang ke dulur Iwa dan pemirsa Pal TV kak. Waduh. Nah ini kalau kita udah di dunia kerja, kalau emang itu porsi begawe, cintailah gawean kita, jangan setengah hati. Hasil positifnya pasti nyusul, percayalah. Benar sekali. Ikhlas. Meski agak lama, kayak aku kan 2007, 2018 lama tuh bos, Benar. ya kan? Bukan instan ya. Enggak. Semua butuh proses ya Kak ya. Benar. Padahal dari sebelum Pal TV kan sempet ditabulik bola aku bos. Betul. 3 bulan cuma tapi tidak nyampe. Jadi menurut aku luar biasa perjalanan hidup seorang GM Pal TV dan ketua Forwakan ya. Kak, BBM. menurut Kak PI selaku GM. Kalau closing, tadi kan kalau closing. Iya. Lagi tawar. Enggak apa-apa. Tidak kaget kita tipe ke mana depan mana belakang. Menurut KPI Kak. KPI kan GM Media Ya, TV. benar. Menurut Kakak acara Iwa Podcast ini cak mano? Oke. Bagus lah. Iyalah pasti. Dah Keren. ini. Aku senang karena ada podcast ini. Karena tahun depan udah main banyak podcast. Selain Kejari, Kemenak pun podcast. Nah, Iwa, aku harap podcastnya lebih menunjang apa sih peran kejaksaan. Selain tugas kami Forwaka untuk membuat nyentil misalnya, oh jangan kayak ini jaksa, oh jangan kayak ini. Di Iwa pun aku harap bisa seperti itu karena sifatnya membangun. Nah, jadi dengan ada kerjasama itulah yang membuat jaksa tuh lebih berkibar lagi kayak itu. Oh, jadi pencitraan positif yo. Positif bos harus. Bukan terus pencitraan, jangan mudah-mudahan bukan pencitraan. Bukan, enggak, maksudnya apa yang ada di jaksa tuh bisa dikupas di sini. Oh, benar. Biar warga tuh tahu cak itu. Iya karena Karena selama ini kan Kak kalau misalnya sudah dengar nama kejaksaan atau dipanggil kejaksaan tuh kan lah takut duluan. Ya, kan? karena Rasa kejaksaan takut identik duluan. misalnya dengan korupsi itulah, Bos. Betul. Karena banyak pelayanan yang lain. Betul. Seperti itu. betul sekali. Karena hal itu harus terus dikoar-koar ke. Karena
kalau cuma sekali 2 kali tidak cukup. Benar. Iyalah, mudah-mudahan kita sama-sama berupaya memajukan media kita masing-masing dan saling bersinergi. Ya, terus juga membuat masyarakat pinter. Menjadi pintar, bukan membodohi masyarakat. Boleh. Nah, Dul Riwa dan pemirsa Pal TV, itu tadi kita ngobrol sedikit tentang sosok seorang GM Pal TV yang ternyata karir yang dia dapat sekarang tuh bukan didapatkan dengan hal yang instan, dengan hal yang mudah, butuh perjuangan, doa, dan quote-nya tadi apa? Begawilah kamu, total lah kamu, tidak usah milih-milih, karena kesuksesan itu akan menunggu di depan. Memang waktunya. Kalau waktu itu urusan Tuhan, jangan kita intervensi. Sabar. Karena sabar itu tidak kate batas loh sebenarnya. Tidak kate kan ada kan sabar tuh ada batas, tidak ada. Yang dikatakan sabar tuh tidak ada batas. Itu nah. Karena ada kalau sedikit kata-kata yang aku buat, sesungguhnya ikhlas itu adalah menerima dan menjalankan semua takdir yang diberikan tanpa sanggahan. Jadi kalau ada garis tangan. Iya benar. Jadi kalau kita ngerasa kita yakin dengan Tuhan kita, berhentilah untuk mengeluh. Karena kalau kita lah mengeluh berarti itu membatalkan bahwa kita percaya. Karena kalau uang percaya tidak akan ngeluh. Sama-sama berupaya Walau tambah siko jangan sampai menolak sesuatu. Karena hal terkecil pun bisa jadi rezeki. Jangan sampai ditolak, bisa. Karena apa yang ditawar pasti itu udah dapat kita lalui, udah dapat kita kita perbarui, udah kita alami, udah pokoknya udah bisa kita jalani. Nah, itu yang mau takdir itu kan Kak. Nah, untuk Dul Riwa, untuk pemirsa Pal TV, jangan lupa untuk di subscribe YouTube kita ini. Seraso ini loh, Seraso episode Ramadan. Ini episode Ramadan. Semi yang awalnya bukan Ramadan. Jadi jangan lupa untuk di like, komen, dan share, dan subscribe. Kami bukan apa-apa tanpa kalian semuanya. Kami bisa memberitakan hal-hal positif karena kalian. Jadi jangan lupa di subscribe, like, komen, and share. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.